Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan lapakcode.net. Kali ini kita akan membahas hal yang berbeda dengan seperti biasanya. Hari ini kita akan membahas tentang Python. Python yaitu tentang tipe data pada Python. Teman-teman lapakcode.net, langsung saja ya. Jadi di dalam tipe data pada Python itu sebenarnya termasuk yang namanya data itu ya huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, kemudian ini angka huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan seterusnya. Nah, di dalam Python ternyata data-data itu dibedakan. Secara pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu string, kemudian integer, dan float. Nah, string itu merupakan, kita langsung ke contoh saja supaya lebih mudah ya. String itu kumpulan dari karakter. Contohnya misalkan A ini juga karakter. Ini juga termasuk string. A ini bisa karakter, bisa string. Tapi kalau string itu lebih ke kumpulan beberapa karakter. Jadi kalau char itu termasuk jenis karakter, jenisnya jadi string itu kumpulan dari karakter-karakter gitu maksudnya. Misalkan char A, nah ini karakter. Tapi kalau misalkan saya, ini akhirnya jadi string. Terkadang juga bisa saya ini itu juga bisa menjadi karakter. Jadi tergantung ya. Nanti bahasa pemrogramannya ya available dengan tipe data yang apa. Nah, untuk string ini merupakan karakter, kemudian integer ini bilangan desimal, kemudian untuk float ini adalah bilangan pecahan ya. Desimal contohnya 1, 2, 3, 100, 1, 2, kemudian 6, 10, 14, 250, dan seterusnya. Ini termasuk desimal. Kemudian untuk pecahan itu bisa misalkan 1,2. Ingat ya, kalau di Python koma itu pakai titik. Kemudian 2,05 itu juga pecahan. Misalkan 0,5 itu juga pecahan. Nah, kemudian ketika kemarin kita sudah menerapkan tentang identifier, baik itu di pada variabel maupun konstanta. Kita coba saja langsung di PyCharm ya. PyCharm. Coba kita implementasi di PyCharm. Kita buat baru di PyCharm, new Python file. Kita kasih nama tipe data atau latihan tipe data. Kita sudah ada di PyCharm. Seperti biasa, saya di atas pasti saya tulis latihan tentang keterangan judul program yang akan dibuat itu apa, tipe data. Ini merupakan keterangan, jadi tidak akan diproses sama compiler, sama Python, dia tidak akan dibaca, akan dilewati. Nah, kita langsung saja misalkan nama ya. Nama Muhammad, usia misalkan 17 tahun, tinggi misalkan 175
Berat badan atau BB, berat badan misalkan 78,5. Nah, ini artinya kita membuat sebuah string ya, variabel dengan tipe data string. Karena variabel nama ini tipe datanya string, ini saya kasih keterangan bahwa ini string. Kemudian ini desimal, karena desimal berarti integer. Ini hanya keterangan saja menunjukkan bahwa variabel tersebut sebenarnya punya tipe data masing-masing. Ini juga integer. Kemudian kalau ini karena pecahan ya float gitu ya. Jadi nama ini secara tidak langsung karena isinya Muhammad berarti dia string, usia 17 berarti integer, tinggi 175 berarti integer, berat badan 78,5 berarti dia float. Nah, coba kita print nama nama saya adalah nama saya adalah nama, kemudian usia kemudian print lagi tinggi badan, kemudian print berat badan, Oke. Nah, jadi kita buat variabel di sini dengan tipe datanya masing-masing. Ini string, usia integer karena bilangan desimal, betul, bilangan bulat. Kemudian tinggi juga integer karena bilangan bulat. Kemudian berat badan karena di sini ada titik, jadi itu pecahan, karena pecahan maka di sini tipe datanya float. Yang di string integer ini keterangan, jadi tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Jadi ini hanya keterangan mengingatkan bahwa nama itu tipe datanya string karena isinya Muhammad. Jadi variabel-variabel di sini itu tipe datanya menyesuaikan dengan isinya. Kalau ternyata isinya karakter, kumpulan dari karakter, berarti dia string. Kalau isinya bilangan bulat, berarti dia integer atau desimal. Kalau misalkan ada komanya, pecahan, berarti dia float gitu. Nah, ini kita coba. Ini harus dipindah dulu current file ya. Jadi jangan main ya. Kalau main itu berarti dia manggil main ini. Tapi file kita kan latihan tipe data, maka kita current file. Jadi yang terbuka ini yang dijalankan. Nah, akhirnya muncul nama saya adalah Muhammad, usia 17, kemudian tinggi badan 175, berat badan 7,85. Oke. Jadi kita review lagi bahwa setiap variabel yang ada di sini, nama, usia, tinggi, berat badan, itu merupakan nama variabel. Kemudian variabel itu punya tipe data masing-masing. Nah, tipe datanya apa? Tergantung isinya. Kalau misalnya isinya huruf seperti ini, nah misalkan alamat ini, alamat ada angkanya, Jalan Merpati nomor 15. Nah, di sini ada angkanya. Apakah ini juga integer? Karena bukan. Jadi ciri-cirinya kalau dia string itu pasti diawali dengan petik seperti ini. Jadi diapit dengan tanda petik. Itu kalau string. Ya. Kalau ternyata dia desimal integer, itu ciri-cirinya dia tidak ada komanya. Gitu. Nah,
Kalau ternyata ada komanya, berarti dia float, bilangan pecahan. Jadi pecahan itu ada komanya artinya dia float. Kalau tidak ada komanya berarti dia integer. Nah, kita coba di sini tampilkan print lagi untuk menampilkan alamat. Perlu diingat teman-teman, bedakan ya antara yang ada dalam tanda petik di sini dengan di luar. Ketika kita ngasih perintah print, kemudian setelah itu koma seperti ini, yang di sini itu berarti memanggil variabel yang di atas. Jadi yang di luar tanda petik itu adalah variabel yang dipanggil. Kemudian yang ada dalam tanda petik itu adalah string biasa. Jadi boleh diisi apapun. Boleh diisi apapun, bebas. Jadi teman-teman bisa menuliskan usia saya misalkan. Nah, ini juga boleh. Tinggi badan, alamat saya. Nah, ini juga boleh. Jadi yang ada dalam tanda petik itu bebas. Menuliskannya namanya juga ini string ya. Istilahnya yang di-update itu juga string. Nah, jadi begitu. Tapi kalau dia variabel atau konstanta atau yang lain, maka dia tidak di-update dengan tanda petik. Gitu. Kita coba. Nah, jadi di sini karena ada 15, kenapa kok tidak string? Oh tidak, karena dia di-update dengan tanda petik. Ya. Ini ada, jadi tipe data string itu bisa angka, bisa huruf, bisa tanda baca itu juga bisa. Termasuk di tipe data string. Jadi ini juga tipe data, termasuk tipe data string. Oke, kira-kira sudah paham di situ. Nah, kalau sudah paham, teman-teman bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini bisa dijadikan contoh untuk pembelajaran. Kita simpulkan bahwa di latihan tipe data kali ini kita memahami tentang tipe data string, tipe data integer, dan tipe data float. Terus bagaimana cara membuatnya, tipe data ketika variabel kita isi seperti ini. Kemudian ini contohnya string, nama, usia 17. Kenapa kok 17? Ini integer ya, karena dia bilangan bulan ya. Ini misalkan tidak ditulis juga tidak apa-apa. Jadi ini hanya memberikan keterangan kepada kita bahwa keterangan contoh usia ini string. Nah, kalau tidak ada di sini kan kita jadi bingung. Kalau kita baru belajar, kita harus memberikan keterangan supaya kita ingat. Nah, kita kembalikan lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman, sudah beberapa kali belajar, kemudian sudah hafal, maka teman-teman juga tidak perlu lagi menuliskan keterangan-keterangan seperti ini. Keterangan-keterangan seperti ini bisa dituliskan ketika kita menuliskan banyak sekali coding gitu ya. Nah, jadi itu saja, silakan dicoba, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Tetap semangat belajar, jangan lupa Python ya, latihan tipe data. Kembali lagi bersama lapakode.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.